ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas 2.3.A.7 demonstrasi kontekstual, yaitu pendampingan rekan guru dengan model coaching dalam komunitas sekolah. Perkenalkan, nama saya Aulia Justina Citra. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan. Saya bertugas di SD Negeri 1 Pardasuka. Pelatih praktik saya adalah Bapak Wardani MPD. Selanjutnya, fasilitator saya adalah Bapak Abbas Khairrohmat MPD. Praktik coaching yang akan kami praktikkan bersama rekan kami adalah praktek coaching model Tirta. Apakah Tirta itu? Tirta adalah sebuah akronim berasal dari kata tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah, kita uraikan satu persatu ya. Untuk tujuan, coach menyampaikan tujuan coaching. Pada tahap identifikasi, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Lalu untuk rencana aksi, coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Di sini, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Demikian adalah langkah dalam model Tirta: tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan sebuah kasus yang akan saya praktikkan bersama rekan saya nanti. Berikut adalah kasusnya. Rekan saya, Bu Desi, bercerita tentang pembelajarannya di kelas sejak mulai pertemuan tatap muka terbatas yang dilaksanakan bulan lalu. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya selama 2 tahun sekolah kami melakukan pembelajaran daring, yaitu pembelajaran jarak jauh. Menurut Bu Desi, pada pembelajaran tatap muka ini, murid cenderung kurang aktif dalam belajar, tidak bersemangat, dan sangat sulit sekali berkonsentrasi. Selain itu, ada masalah lain. Murid tidak begitu mengenal gurunya di kelas dan di sekolah. Di dalam kelas, attitude murid-murid juga agak kurang. Murid-murid cenderung kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, terlebih lagi kurang sopan dan kurang santun. Nah, berikut adalah pemecahan masalah coaching yang akan kami praktikkan oleh saya dan rekan-rekan. Bu Aulia, maaf sebelumnya, saya ganggu nggak ya Bu? Saya mau ngobrol sebentar. Oh, boleh Bu Desi? Enggak mengganggu kok. Kebetulan saya lagi tidak sibuk karena saya sedang tidak ada jam mengajar di kelas. Memang ada apa ya Bu Desi? Saya hanya ingin bertukar pikiran sebentar dengan Ibu Aulia karena saya lagi ada masalah. Jadi saya berharap bisa dapat solusi dari masalah yang saya hadapin. Oh, memangnya Ibu sedang ada masalah apa? Kalau berkenan, boleh Ibu ceritakan kepada saya, Bu. Saya lagi bingung sebenarnya Bu Aulia. Saya merasa semenjak pertemuan tatap muka yang terbatas ini, saya kesulitan dalam mengajar. Murid-murid saya terlihat tidak fokus gitu dalam mengikuti pembelajaran. Melihat murid yang banyak yang tidak fokus, saya cukup terganggu ketika menyampaikan materi pembelajaran. Oh, begitu masalahnya ya Bu Desi. Tapi mohon maaf ya Bu Desi, sebelumnya saya mau bertanya, sebenarnya tujuan Bu Desi untuk membicarakan masalah ini kepada saya apa ya? Iya Bu Aulia, seperti yang tadi saya sudah bilang, saya ingin mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang saya hadapi ini.
bagaimana agar murid ini menjadi aktif dalam pembelajaran tatap muka yang terbatas seperti sekarang ini, Bu. Oh, Bu Desi, selain murid tidak fokus dalam pembelajaran, apakah ada hal lain yang terjadi di kelas sehingga Bu Desi berkesimpulan pembelajaran Bu Desi di kelas kurang kondusif? Iya, Bu, begini. Setelah kurang lebih selama 2 tahun belajar daring, dan akhirnya 1 bulan terakhir ini kita sudah melakukan tatap muka Tatap muka, terbatas. iya. Saya merasa murid ini pasif dalam pembelajaran di kelas. Ketika ditanya, dia jarang mau menjawab. Murid juga tampak enggan dan kurang semangat gitu untuk belajar di kelas gitu. Apa karena sudah terbiasa belajar di rumah ya, Bu ya? Oh, mungkin saja begitu, Bu. Apakah ada fakta lain, Bu? Selain murid cenderung pasif, terus dia tidak semangat belajar di kelas? Ada sebenarnya, Bu. Jadi sejak tatap muka terbatas, murid itu seperti tidak mengenal guru kelasnya. Apalagi guru-guru lainnya gitu, guru di kelasnya saja mereka tidak kenal gitu. Murid itu cenderung sekarang sikapnya tuh cuek dengan gurunya, kurang ada kedekatan emosional gitu antara guru dengan murid. Murid juga kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, dan malah sampai kurang sopan dan santun gitu saat di kelas. Gitu ya, Bu Desi ya. Menurut Bu Desi, apakah hal itu disebabkan dari pembelajaran jarak jauh yang 2 tahun terakhir ini kita terapkan di sekolah kita? Menurut saya mungkin saja hal itu merupakan salah satu faktornya, Bu, yang menyebabkan murid ini tidak aktif dalam belajar. Apakah yang menyebabkan murid memiliki karakter seperti itu, Bu? Tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, tidak memiliki sikap sopan dan santun. Menurut Ibu apa faktornya? Menurut saya hal itu karena sudah lama murid-murid kita ini terbiasa belajar di rumah. Hal lain yang menjadi penyebab juga menurut saya itu mungkin karena interaksi antara saya sebagai guru dan juga dengan murid itu kurang begitu intens. Karena pembelajaran ini dipisahkan oleh ruang dan jarak. Iya sih, betul, Bu. Ditambah lagi peraturan di rumah mungkin tidak begitu disiplin seperti di sekolah. Iya, itu benar sih, Bu. Karena di rumah kan tidak mungkin orang tuanya menerapkan kedisiplinan yang penuh seperti di sekolah ya, Bu. Mereka cenderung lebih bebas ya, Bu ya, di sekolah. Lalu apa yang Ibu Desi rasakan dari kemungkinan tersebut? Saya sebagai guru sih ingin sekali membangun kembali interaksi dan komunikasi dengan murid-murid saya agar saya bisa memberikan perhatian dan pembelajaran karakter kepada murid-murid saya, Bu. Iya, itu bagus sekali, Bu. Bu Desi ini memang guru yang hebat. Bu Desi itu begitu memberikan perhatian ekstra kepada murid-murid Ibu Desi dan selalu menginginkan yang terbaik untuk murid-muridnya. Luar biasa loh, Bu. Saya salut dengan Ibu. Gini, Bu, selanjutnya, Bu, dari masalah-masalah yang telah Bu Desi uraikan tadi ya, kita sudah mengidentifikasi masalahnya, sudah menyebutkan permasalahannya dari mulai tidak aktif, kemudian anak-anak itu cenderung karakternya kurang ya, Bu, semenjak daringnya, Bu ya, semenjak tatap muka terbatas ini. Apakah yang sudah Ibu lakukan untuk selama ini untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang udah pernah Ibu lakukan itu apa aja sih, Bu? Biasanya saya untuk memancing keaktifan belajar dan mengembalikan semangat belajar murid-murid saya itu sudah berusaha membuat suasana belajar anak senyaman dan semenyenangkan mungkin. Dengan menerapkan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, yaitu dengan menanyakan perasaan masing-masing anak sebelum memulai pembelajaran. Gitu. Apakah ada lagi, Bu, yang telah dilakukan? Itu bagus loh, Bu, Ibu menanyakan perasaan anak-anak sebelum memulai pelajaran. Berarti kan kita sudah mengidentifikasi kesadaran diri anak ya, Bu ya, kesiapan anak belajar. Terus adakah hal lain, Bu, yang telah Ibu lakukan? Terus gimana cara Ibu, tadi kan masalah komunikasi ya, Bu, bagaimana Ibu membangun komunikasi dengan murid
Untuk dan pembentukan karakter saja sih Bu yang telah Ibu lakukan untuk berusaha memperbaiki hal tersebut? Jadi untuk pembentukan karakter anak, saya telah memulainya dari interaksi dan komunikasi saya dengan murid melalui pendekatan personal kepada masing-masing murid. Jadi saya menghampiri anak ke tempat duduknya, kemudian saya mengajak berbincang-bincang. Wah, itu bagus sekali Bu, usaha Ibu. Jadi semakin salut sih dengan Bu Desi ya. Ibu sangat profesional dan gigih dalam memajukan pendidikan anak didik Ibu. Jempol deh pokoknya buat Ibu. Saja Bu, jangan terlalu memuji begitu, karena apa yang sudah saya lakukan ini belum berefek positif kepada semua murid-murid saya, Bu. Jadi murid-murid saya itu masih cenderung kurang semangat, masih pasif dalam belajar, dan juga mereka belum memiliki karakter yang baik di dalam kelas. Wah, padahal menurut saya yang udah Bu Desi lakukan itu sudah sangat baik loh Bu. Lalu apakah Bu Desi memiliki rencana lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah Bu Desi tersebut? Ya bagaimana Bu rencananya? Jadi gini Bu, saya memiliki rencana untuk meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar anak. Saya akan menerapkan kompetensi sosial emosional dengan tetap menanyakan perasaan anak sebelum memulai pembelajaran, tetapi kali ini dengan menggunakan stiker emoticon, dan juga melakukan teknik stop. Gitu. Hal ini dilakukan agar anak ini memiliki mindfulness atau kesadaran penuh sehingga anak-anak mampu berkonsentrasi di dalam pembelajaran saya. Saya juga akan melakukan kegiatan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya agar anak ini tidak merasa bosan saat belajar. Wah, menarik sekali Bu. Jadi untuk meningkatkan konsentrasi, Ibu menggunakan dekatan anak dengan stiker emot ya Bu ya. Kemudian dengan teknik stop itu luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan ini menerapkannya. Lalu untuk ice breaking itu ide bagus loh Bu. Saya setuju dengan itu. Lalu apalagi Bu untuk aktifan Ibu bagaimana? Oh iya, jadi untuk keaktifan belajar murid, saya akan menerapkan pembelajaran kooperatif dan juga project based learning. Dengan demikian, semua murid ini bisa terlibat aktif di dalam pembelajaran karena anak-anak belajar di dalam kelompok bersama teman-temannya. Selain itu, anak-anak juga mengerjakan project bersama, dan itu saya yakin pasti menyenangkan sekali untuk anak-anak. Wah, keren Bu Desi, itu ide yang luar biasa sekali, bagus sekali. Lalu dari tadi saya belum mendengar Ibu menyinggung tentang komunikasi dan pembentukan karakter. Apa yang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan komunikasi dengan murid serta pembentukan karakter anak? Iya, untuk pendekatan terhadap murid, sebelumnya saya akan memperkenalkan personalisasi saya kepada murid. Sebelum mulai dari nama, identitas diri saya, dan saya juga akan meminta anak untuk menceritakan tentang diri anak masing-masing di depan kelas. Saya akan dengan intens membangun komunikasi dengan murid saya agar kedekatan emosional saya dengan murid itu dapat meningkat. Dengan demikian, murid saya akan lebih mudah diajarkan tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga sopan santun. Wah, luar biasa sekali. Saya jadi semakin salut dengan Bu Desi. Memang betul Bu, dengan pendekatan terhadap murid, kemudian karena kan anak-anak ini kan sudah daring selama 2 tahun ya Bu, dia belum begitu mengenal gurunya. Jadi dengan memperkenalkan personalisasi kita kepada murid, lalu mengajak anak untuk menceritakan tentang diri mereka masing-masing, itu sudah sangat bagus Bu. Jadi itu akan membangun kedekatan ibu dengan murid. Wah, ibu sudah dekat dengan murid, anak-anak dengan mudah kita ajarkan tentang disiplin, tanggung jawab, kemudian sopan dan santun. Itu saya seide dan sependapat dengan ibu. Kemudian apakah Bu Desi perlu bantuan seseorang untuk menjalankan rencana Bu Desi tersebut? Iya Bu, benar juga ya. Mungkin saya akan agak menjadi kesulitan jika menjalankan rencana saya itu sendiri. Saya butuh guru rekanan di dalam kelas agar rencana yang saya susun ini dapat terlaksana dengan baik.
Iya benar sekali Bu, karena rencana Ibu ini sangat bagus dan luar biasa. Kira-kira menurut Bu Desi, siapa yang pantas bisa membantu Ibu di dalam kelas? Saya rasa saya akan meminta bantuan kepada Bu Yola. Semoga Bu Yola bisa berkenan gitu membantu saya. Kemudian Bu Yola ini kan orang itu sangat rajin, sangat baik, sangat rajin dan cekatan. Saya yakin dia sangat cocok membantu saya di dalam kelas. Akan Ibu lakukan dengan rencana Ibu tersebut? Jadi yang pertama saya pasti akan meminta tolong secara langsung kepada Ibu Yola. Saya dengan berharap besar Bu Yola bisa berkenan membantu saya. Kemudian selanjutnya saya akan meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk mengajak kolaborasi Bu Yola membantu saya di dalam kelas. Oh, how great job. Itu bagus Bu Desi, saya sangat suka dengan rencana yang Ibu rancang. Begitu sistematis, tersusun, dan rencananya bagus sekali. Lalu komitmen apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Saya akan mempersiapkan stiker emoticon seperti sesuai rencana saya tadi, agar anak-anak mudah mengekspresikan perasaannya sebelum memulai pelajaran. Saya juga akan membagi anak ke dalam beberapa kelompok untuk mengikuti pembelajaran kooperatif. Kemudian saya juga akan merancang pembelajaran project based learning agar anak-anak itu bisa belajar mengerjakan suatu proyek secara bersama-sama. Oh Bu, saya tertarik sekali loh Bu dengan perencanaan Ibu untuk menyiapkan stiker. Sebenarnya stiker emoticon itu seperti apa sih Bu? Dan emot apa saja yang akan Ibu siapkan? Mungkin seperti kayak emoticon bahagia, senang gitu, Ya, dan betul, juga mungkin yang sedih. Jadi saya tahu gitu perasaan. Melatih teknik stop agar maksimal menerapkannya kepada anak. Saya juga akan melakukan pendekatan personal dengan anak-anak dan mulai menanamkan pendidikan karakter untuk murid-murid saya. Siapa yang Bu Desi minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin saya akan tetap meminta Bu Yola untuk membantu saya. Rencana Bu Desi itu udah sangat matang dan sangat efisien untuk meningkatkan pembelajaran murid di kelas, serta meningkatkan pendidikan karakter untuk murid-murid Ibu. Saya berharap semoga pembelajaran Ibu yang ada Ibu rencanakan akan berjalan dengan lancar. Ya, amin insyaallah. Kalau Ibu menjalankan rencana Ibu dengan baik, pasti murid-murid Ibu itu akan betah Bu belajar di kelas Ibu. Dan murid-murid Ibu itu saya yakin akan memiliki karakter yang positif untuk sehari-hari mereka. Amin Bu, mudah-mudahan pembelajaran saya bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya, sehingga mereka tidak bosan lagi dan bersemangat dalam belajar. Mudah-mudahan juga murid saya bisa menjadi pribadi murid yang lebih baik, sopan, santun, disiplin, juga bertanggung jawab. Amin Bu Desi, mudah-mudahan itu semua terwujud ya Bu Desi ya. Terima kasih banyak Bu Lia atas waktunya. Akhirnya saya sekarang sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, dan juga saya sekarang jadi lega gitu setelah cerita sama Ibu. Sama-sama Bu Desi, saya juga sangat senang bisa membantu Ibu. Jadi saya ikutan lega nih sekarang. Iya Bu, kalau gitu saya mau balik lagi ke kelas ya Bu. Saya ada jam abis ini kebetulan. Oh iya Bu Desi, silakan. Saya juga ada jam pelajaran. Saya juga akan masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Setiawan. Saya telah mengamati praktik coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Aulia Gustina Citra. Saya akan mengomentari praktik coaching yang telah dilaksanakan dengan model Tirta. Yang pertama yaitu tujuan. Menyampaikan tujuan coaching. Tujuan coaching sudah terlihat melalui pertanyaan, yaitu apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi ini. Coach dapat menceritakan tujuannya kepada coach. 2. Identifikasi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching.
Kegiatan identifikasi yang dilakukan coach juga sudah baik. Sudah terlihat coach berusaha melakukan komunikasi secara asertif pada guru yang mengalami masalah. Coach juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang efektif untuk menggali lebih dalam permasalahan dan potensi coach. 3. Rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Untuk tahapan rancangan aksi ini, coach juga sudah terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana aksi dari coach dalam menyelesaikan permasalahannya, seperti pertanyaan, apa yang kamu rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Selain itu, coach juga terlihat berusaha untuk memberikan umpan balik positif berupa pujian atas rencana yang sudah dibuat oleh coach. 4. Tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Untuk tahap tanggung jawab, saya melihat coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam merencanakan aksinya. Terlihat dari pertanyaan coach tentang komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana ini. Coach juga teramati memberikan dukungan dan memberikan kata-kata pujian dan semangat positif kepada coach. Demikian komentar yang dapat saya sampaikan terhadap praktik coaching model Tirta yang telah dilaksanakan oleh Ibu Aulia Gustina Citra. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.